memperkenalkan diri. Saya adalah Tabina Salsadira. Saya bersekolah di MAN Kota Sawalunto dan saat ini sedang duduk di kelas 10. Yang terhormat kepada Dewan Juri, khususnya Ibu Mevita dari Asta, dan kepada Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang ada di depan saya ini, dan kepada teman-teman dan guru-guru dari setiap sekolah yang menjadi pendukung dan supporter bagi anak-anak finalisnya. Di sini saya mempunyai visi dan misi. Visi dan misi saya itu yang pertama, ingin meningkatkan kegemaran membaca di Kota Sawalunto ini melalui masyarakat di Kota Sawalunto dengan melalui organisasi-organisasi yang ada di Kota Sawalunto ini, dan yang kedua melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak sekolah yang ada di Kota Sawalunto ini. Yang ketiga, saya ingin meningkatkan kegemaran membaca di Kota Sawalunto ini. Tingkat kegemaran membaca di Kota Sawalunto ini adalah sekitar 60,1%, dan ini sudah merupakan bentuk yang bagus, bentuk yang baik. Dan agar lebih meningkatnya lagi, maka saya ingin mengajak masyarakat untuk menunjukkan membaca melalui perpustakaan di Kota Sawalunto ini. Dan saya mempunyai program. Ada 4 program yang saya luncurkan untuk Duta Baca Kota Sawalunto ini tahun ini. Program pertama, mengajak masyarakat dan seluruh anak-anak di Kota Sawalunto untuk menyukai literasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan pemahaman literasi minimal 1 kali seminggu. Yang ketiga, melakukan kegiatan germasasi. Germasasi ini artinya adalah gerakan masyarakat sadar literasi yang dilakukan pada setiap tanggal 8 September, di mana itu adalah Hari Literasi Internasional. Dan yang keempat, saya punya program Motor Baca. Motor Baca ini dilakukan untuk memberikan buku-buku bacaan dari perpustakaan disebarkan ke pelosok-pelosok yang ada di Kota Sawalunto ini yang susah dilalui oleh jalur mobil. Selanjutnya saya akan menampilkan bakat saya, yaitu membaca puisi. Sajak Anak Muda, karya W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti semua ini? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran pemuda tamatan SLA. Pemuda menjelang dewasa, dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji atau diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang. Kita hanya bisa membeli
membeli dan memakai tanpa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi hanya bisa berkuasa, persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebih-lebihan tanpa kegunaan. Menjadi benalu di dahan. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan. Dan bila luput, kita memukul dan mencakar-cakar ke udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan kurang ajar. Gaya hidup telah diganti oleh nafsu. Gaya pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Mari kita berikan aplaus kepada Tabina Sandia dari Mangsa Manurto. Oke, sebelumnya mau dengar dulu supporternya Tabina mana nih? Biasa. Oke, selanjutnya sesi wawancara kepada Dewan Juri, dipersilakan. Ini puisi yang luar biasa, apalagi untuk ukuran anak remaja sekarang. Mungkin ini pas seleksi kemarin kan Tabina cita-citanya hukum ya. Bisa nggak kira-kira makna dari puisi tersebut yang disampaikan tadi sebelum ceritakan? Mohon izin menjawab Ibu. Makna dari puisi yang saya bacakan ini adalah tentang anak-anak muda, kondisi anak-anak muda yang ada di Indonesia ini yang tidak mementingkan pendidikan. Mereka bersekolah, tetapi mereka hanya sebagian yang ingin bersekolah dan selebihnya ingin bermain-main. Dan untuk pemerintah juga, mereka terkadang tidak memikirkan pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya tidak ada pedalaman. Nah, anak-anak yang ingin bersekolah di pedalaman itu, mereka ingin bersekolah tetapi tidak memiliki biaya. Nah, mereka sudah berbicara dengan orang-orang penting yang ada di daerah mereka, tetapi tidak didengarkan suara anak-anak itu untuk bersekolah, ingin memperbaiki sekolah yang ingin mereka sekolahkan. Kalau bisa saya tahu, tadi kan memang sepertinya menyukai filosofis ya kayaknya ya. Jadi berbagai hal yang terkait dengan kritik mungkin yang disampaikan melalui puisi. Namun kalau boleh lebih lebih saya tahu untuk mengenai rencananya sendiri dari Tabina tadi, apa sih aspek yang menurut Tabina tuh paling penting? Jadi bukan cuma pendidikan ya, pendidikan yang memang relatif dengan sekolah, tapi apa sebenarnya yang buat anak muda itu yang dianggap memang menarik, yang bisa menarik mereka untuk penting sekali peran baca itu menjadi kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira yang menurut Tabina perlu digerakkan atau perlu dicari daya tarik membaca itu bagi anak-anak muda yang tadi mungkin sekedar sekolah tapi mungkin tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang memang harus mereka lakukan. Kira-kira paham nggak pertanyaannya? Paham ya? Siap, izin menjawab Ibu. Aspek yang penting membuat anak-anak itu menarik membaca, terutama mereka pasti menyukai buku-buku. Buku-buku yang mereka baca ini pasti tidak selalu buku pelajaran, bisa jadi itu ada buku fiksi atau non-fiksi. Nah, melihat anak-anak muda sekarang, mereka rata-rata menyukai buku fiksi. Nah, di buku fiksi itu mereka bisa mengembangkan imajinasi mereka dan berkarya. Karena jika di buku sekolah, mereka pasti hanya memikirkan tentang pelajaran yang ada di sekolah saja. Dan sedangkan pikiran mereka ingin melakukan suatu karya itu melalui buku fiksi. Karena buku fiksi itu bisa membuat kita menjadi berpikir kreatif
dan tidak terlalu memikirkan betapa sulitnya yang kita lakukan sekarang ini. Karena buku fiksi itu sangat menarik. Karena kalau buku sekolah pasti pilihannya yang itu saja dan membuat mereka menjadilah malu seperti. Ok Tabina, il momento più memorabile con i genitori, parento, apa momen yang paling berkesan oleh Tabina, momentum yang paling mahal oleh Tabina bersama orang tua, bisa diceritakan secara singkat? Momen yang paling berharga bagi saya itu orang tua saya hadir di acara saya saat ini, dengan acara ini. Ya, walaupun tidak lengkap, tetapi orang tua dan supporter saya hadir untuk melihat saya di sini. Itu mama saya, Ibu Yasi Sundari, yang ada di belakang sana. Baik, Kak Bina, saya pengen bertanya, tokoh idola dari kota Sawangunto yang menginspirasi Kak Bina sehingga mau maju sebagai duta baca kota Sawangunto saat ini. Terima kasih. Ya, mau izin menjawab Pak. Tokoh yang bikin saya menginspirasi itu Bapak Muhammad Hatta. Karena beliau merupakan Bapak literasi Indonesia, kan? Ya, di sana yang selalu pengen Muhammad Yamin. Karena saya terinspirasi dengan kisah-kisahnya dari masa awal kemerdekaan sampai beliau wafat ini. Saya membaca buku-bukunya, saya sangat terinspirasi karena dia memiliki semangat perjuangan yang tinggi demi membela bangsa Indonesia ini. Sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.